Alhamdulillahilladzi amarna bis-sholati wa nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah kepada kita, sirran wa alaniyatan, baik kita sendirian maupun kita bersama-sama orang banyak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, besok kita memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin 'ashr, dan demi malam yang 10, wasyaf'i wal watr, dan demi hari genap, wal watr, dan demi hari ganjil, wal fajr, demi fajar. Ulama ahli tafsir menafsirkan bahwa fajar di situ adalah fajarnya, waktu fajarnya Idul Adha, di mana diperintahkan dengan sunnah orang Islam hendaknya menyembelih hewan kurban. Kemudian walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Ahli tafsir menafsirkan bahwa malam yang 10 itu adalah tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Mulai hari Sabtu besok sampai hari Senin yang akan datang, Seninnya lagi, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 merupakan hari yang paling mulia dibandingkan hari-hari yang lain. Rasulullah kalau menjelaskan tentang keutamaan dari 10 malam awal dari bulan Dzulhijjah, Rasulullah tersenyum. Kenapa? Karena banyak setan yang menangis
Dan menangisnya itu bukan hanya sekedar menangis, menangis terbirit-birit. Kenapa? Sama dengan kita mengumpulkan harta 1 tahun sebanyak-banyaknya, rumah yang bagus, mobil yang bagus, kemudian kena tsunami, kita pasti menangis. Jadi setan, kata Rasulullah, di bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah, setan menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena setan telah mengusahakan manusia untuk berpaling dari Allah selama 1 tahun. Diajak oleh setan mengerjakan maksiat, diajak oleh setan untuk menjadi orang fasik selama 1 tahun. Ketika gilirannya datang hari Arafah, maka ampunan itu datang dari Allah setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Maka setan menangis, kami sudah berusaha menyesatkan orang, tapi ketika bulan Dzulhijjah, hari Arafah datang, umat Islam sama-sama berpuasa dan bermunajat kepada Allah, habislah usaha kita, kata setan. Sehingga Rasulullah tersenyum dan setan tertipu di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian juga Allah bersumpah wasyaf'i wal watr, demi hari yang genap. Hari yang genap itu adalah Aidul Adha wal watr, kemudian demi hari yang ganjil yaitu hari Arafah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sekarang apakah kita cukup hanya mengetahui kemuliaan bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Tidak. Kemudian apa yang harus kita lakukan di 10 hari tersebut? Yang pertama, disunnahkan kepada semua umat Islam mulai besok berpuasa sampai minggunya lagi, 9 hari berpuasa. Tidak mampu berpuasa 9 hari, jangan sampai tidak berpuasa 2 hari, tanggal 8 bulan Dzulhijjah, yakni hari Sabtu yang akan datang, dan tanggal 9 yakni hari minggunya lagi. Hari Sabtu hari Tarwiyah. Niat saya puasa besok hari Tarwiyah, sunnah karena Allah, di hari Sabtunya. Kemudian di hari Minggunya niat saya puasa besok hari Arafah, sunnah karena Allah. Kalau 2 hari pun tetap tidak bisa karena kesibukan yang tidak bisa kita tinggalkan, jangan sampai meninggalkan puasa Arafah. Di puasa Arafah tersebut, setan buat setan itu menangis sejadi-jadinya. Kalau kemarin kita bermaksiat karena dibelokkan oleh setan, didorong oleh setan sehingga melakukan maksiat, tapi ketika nyampe di bulan Dzulhijjah, hari Arafah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah kita berpuasa, maka Allah yukaffir sanah al-madiyah wal badiyah. Allah melebur semua dosa-dosa kita, orang yang berpuasa di hari Arafah, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sehingga setan menyesal karena sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kita bermaksiat, tapi gilirannya memasuki bulan Dzulhijjah di hari Arafah berpuasa, maka habislah semua dosa-dosa yang telah kita lakukan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan itu terjadi hanya 1 tahun 1 kali. Makanya jangan sampai dilewatkan hal itu. Itu yang pertama, berpuasa 10 hari, tidak bisa 10 hari 2 hari, tidak bisa 2 hari 1 hari, yaitu di hari Arafah. Kemudian yang kedua, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Tanggal 1 mulai besok sampai minggunya lagi. 10 hari tidak bisa bermunajat kepada Allah karena kesibukan mencari nafkah. Jangan lewatkan 2 hari kita berzikir. Perbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hari bermunajat juga tidak mampu karena kesibukannya, maka ambil hari yang terakhir, yaitu tanggal 9, yaitu hari Arafah, hari minggunya lagi, Ahad lagi, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sampai segitunya Rasulullah memberi penawaran kepada kita agar kita tidak sampai umur kita bertambah tapi melewati hari yang mulia, melewati bulan yang mulia, tapi kita tidak menambah amal yang bisa menghapuskan dosa 1 tahun dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, waktunya kapan bermunajat kepada Allah agar bertemu dengan waktu-waktu yang istimewa? Sebelum terbenamnya matahari. Mulai besok hari Sabtu tanggal 1 Dzulhijjah, sebelum terbenamnya matahari 1 tahun sekali, tinggalkan kesibukan urusan dunia, ambil air wudhu, bermunajat kepada Allah, perbanyak baca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdhalud doa, paling utamanya doa di 10 hari bulan Dzulhijjah adalah pendek sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau bisa setiap hari selama 10 hari dibaca 1000 kali. Tidak bisa 1000 kali, selama 9 hari bisa mencapai hitungan 1000 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kurang apa Allah menyediakan ampunan kepada kita? Kalau masih ada umat Islam yang masih berdosa, itu bukan salahnya Allah dan bukan salahnya Nabi Muhammad, karena sudah diberitahu 1 tahun 1 kali. Tidak bisa 10 hari kumpulkan jadi 1, habis asar sampai terbenamnya matahari baca di hari Ahad tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yakni hari Arafah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kehidupan kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola pikir kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rizki kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketenangan hati kita, tumakninah hati kita juga akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bisa ditambah dengan surat Ikhlas di hari Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita yang tidak melakukan haji di tahun ini, bagi orang yang melakukan haji, itu lebih istimewa lagi. Innallaha qad ghafar. Allah sungguh mengampuni liman waqafa bi Arafah, bagi orang yang wukuf di Arafah qabla ayyahluqa Arafah alfai sana. Allah mengampuni kepada dosanya orang yang wukuf di tanah Arafah, diampuni sebelum Allah menciptakan tanah Arafah 2000 tahun sebelum diciptakan
diciptakan tanah Arafah. Maka dari itu semoga kita semua masih ada catatan, di catatan Allah ada waktu, diberi kesempatan untuk bisa wukuf di Arafah. Amin Allahumma amin. Dan kalau kita tidak sempat, sempatkan di rumah kita masing-masing bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innallaha huwal ghafurur rahim.